Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan kita yang berbahagia, manusia adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Bahkan Allah menginstruksikan untuk bersujud kepada Nabi Adam selaku manusia yang pertama. Semua makhluk bersujud kecuali iblis. Ini membuktikan bahwa manusia adalah makhluk yang luar biasa. Anugerah manusia yang lainnya adalah manusia diberi akal yang bisa menyamakan derajat lebih dari malaikat atau malah lebih buruk daripada hewan. Manusia diturunkan dari surga bukan karena sesuatu yang hina, melainkan memang ditakdirkan untuk menjadi khalifah fil ard. Manusia mampu mengelola bumi secara baik, namun selain itu manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Cara manusia menyembah Allah yakni dengan bertakwa, yaitu dengan mengikuti semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Setelah bersyahadat harus bisa melaksanakan sholat secara khafah. Terlebih lagi seorang mukmin harus bisa melaksanakan rukun iman yang lainnya, yakni zakat, puasa, dan haji. Bahkan Rasul telah bersabda bahwa amal yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika sholatnya bagus, maka seluruh amal perbuatannya pun bagus. Dan sebaliknya, jika sholatnya buruk, maka seluruh amal perbuatannya pun ikut buruk. Namun di sisi lain ada percakapan menggelitik antara sahabat dan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya tetangga. Tetangga saya ahli ibadah, rajin tahajudnya. Tapi dia sering berkata yang menyakiti hati orang lain. Apa kata Nabi? Dia min ahlin nar. Dia adalah calon penghuni neraka. Pada kasus lain, ada sahabat Rasul yang meninggal dalam keadaan tersenyum. Setelah ditelusuri, sahabat tersebut pernah menolong orang pincang yang akan melaksanakan sholat, kemudian menggendongnya agar bisa sholat berjamaah. Sahabat tersebut juga pernah menolong orang yang kelaparan di pinggir jalan dengan memberikannya makanan. Dia juga pernah memberikan selimut kepada orang yang kedinginan.
Dia meninggal dalam keadaan tersenyum karena diperlihatkan surga yang amat menakjubkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi? Padahal sabda Rasul jelas, salat adalah patokan utama untuk masuk surga. Rekan-rekan kita yang berbahagia, kita perlu mengetahui hablum minallah dan hablum minannas, atau perkara-perkara yang menyangkut tentang ibadah dan muamalah. Kunci masuk surga yakni dengan rajin beribadah kepada Allah secara vertikal, tapi kita juga harus memperhatikan kesalehan sosial. Lisan harus kita jaga, lisan harus kita asah untuk berbicara yang baik agar tidak menyakiti hati orang lain. Perilaku kita harus seimbang. Kita tidak bisa memberatkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Keduanya harus selaras. Marilah kita sama-sama beribadah kepada Allah dengan istiqomah dan berperilaku baik terhadap lingkungan kita. Semoga kita menjadi insan yang lebih baik pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku menantimu saban waktu, bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi.